Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ervan, dosen tetap Fakultas Komunikasi dan Informasi Universitas Garut. Saya merupakan dosen yang mengampung beberapa mata kuliah, mulai dari pengantar komunikasi dan media informasi, mata kuliah citizen journalism, mata kuliah komunikasi massa, dan mata kuliah opini publik serta isu publik. Dalam kesempatan ini saya akan menunjuk kinerja tentang bidang pengajaran sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pemaparan ini akan mencakup beberapa poin utama, meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran dengan pendekatan DIA serta sistem penilaian. Mata kuliah yang saya angkat adalah mata kuliah opini publik dan isu publik yang diajarkan pada semester genap. Mata kuliah ini sebagai bagian dari kurikulum inti program studi. Kita mulai dari deskripsi mata kuliah. Opini publik dan isu publik membekali mahasiswa tentang pemahaman konsep, sejarah, teori, tahapan, distribusi, serta dinamika dalam opini publik dan isu publik. Mata kuliah opini publik juga mempelajari tentang relevansi opini publik dan isu publik dengan kebijakan, keterkaitan media dan politik, serta konsensus dalam opini publik dan isu publik. Adapun terkait pembelajaran, diantaranya mahasiswa mampu memahami keterikatan media dan politik dalam opini publik dan isu publik. Capaian pembelajaran diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, salah satunya mampu melakukan kajian terhadap masalah atau isu komunikasi dalam opini publik dan isu publik berdasarkan kaidah-kaidah ilmu komunikasi. Untuk praktik micro teaching kali ini, saya mengangkat topik dari mata kuliah opini publik dan isu publik yang mengacu pada sub CPMK, di mana mahasiswa mampu memahami materi media dan politik dalam opini publik dan isu publik. Kita lanjut ke materi pembelajaran. Fokus bahasan mencakup konsep komunikasi politik, peran komunikasi politik dalam opini publik dalam komunikasi politik, serta agenda setting media dan opini publik. Sekarang kita masuk dalam metode pembelajaran yang saya bangun melalui sistem Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi melalui ceramah, studi kasus. Kemudian pada aspek interaction, saya membangun komunikasi dua arah melalui diskusi kelas, studi kasus kelompok, refleksi individu, serta interaksi melalui LMS dan diskusi grup. Hal ini mendukung lingkungan belajar yang kolaboratif dan mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa. Dalam aspek assessment, saya menggunakan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif meliputi diskusi, kuis, kemudian evaluasi sumatif meliputi tugas individu, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian aktivitas partisipatif mencakup 30%, yaitu meliputi kehadiran, kontribusi kerja tim, tugas, proyek, serta kemampuan kognitif, yaitu ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 40%. Indikator penilaiannya mencakup pemahaman konsep, analisis kasus, kreativitas dalam melahirkan solusi, serta mempertahankan argumentasi kolaborasi tim. Dengan sistem ini, diharapkan ada keseimbangan antara teori, praktik, dan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran. Demikian pemaparan saya dalam proses pembelajaran pada mata kuliah opini publik dan isu publik. Selanjutnya, kita saksikan pembelajaran di ruang kelas secara langsung dengan mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah opini publik dan isu publik. Tentu ada beberapa hal yang akan kita bahas secara tema, yaitu komunikasi politik dan opini publik serta isu publik. Sehingga dalam mata kuliah ini kita akan melihat gitu ya, bagaimana relevansi antara praktik komunikasi politik itu dengan pembentukan opini publik dan isu publik. Baik, sebelum saya memulai, saya mau memastikan nih, teman-teman mahasiswa yang di sini sudah ada ya semua hadir? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon bisa melaksanakan perkuliahan dengan kondusif.
Baik, mengenai tentang konsep dasar komunikasi dan politik, kita sudah sama-sama tahu bahwa aktivitas komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan melalui media yang dilakukan oleh komunikator yang ditujukan kepada halayak dan kemudian menimbulkan dampak gitu ya, sebagaimana dijelaskan oleh Harold Laswell. Nah, ini yang tadi digambarkan ya, sebagaimana konsep komunikasi dari Harold Laswell kemudian kita adopsi dalam perspektif komunikasi politik gitu ya. Nah, di sini kelima unsur ini mulai dari komunikator, pesan, media, dan kemudian penerima pesan hingga dampak di sana semua terlihat membawa muatan politik gitu ya. Sebagaimana dilihat di garis yang paling bawah di sini, bahwa ketika seorang komunikator dia merupakan komunikator politik, maka dia merupakan seorang yang punya kepentingan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan politik. Kemudian ketika komunikator itu menyampaikan pesan, maka pesannya itu dianggap merupakan pesan politik. Ketika komunikator menggunakan media atau media itu digunakan sebagai sarana untuk penyampaian pesan politik, maka media itu juga disebut sebagai media politik. Kemudian ketika halayak atau audiens itu menerima pesan informasi dari media, kemudian yang mana sumber informasinya dari komunikator politik, maka dia juga dianggap sebagai halayak atau audiens politik gitu ya, yang kemudian setelah itu menimbulkan dampak, ya dampaknya juga tidak jauh dari dampak politik ya, seperti adanya partisipasi politik dari publik. Ini yang digambarkan ya, saya mengambil dari konsep dasar komunikasi, teori komunikasi Harold Laswell. Nah, komunikator politik di sini juga memiliki beberapa jenis sumber gitu ya, dikategorikan beberapa sumber, yaitu ada dua, sumber individual dan juga sumber kolektif. Dimana kita ketahui bahwa komunikator politik merupakan orang yang melakukan komunikasi dalam konteks politik gitu ya, kapanpun dan dimanapun pesan itu disampaikan. Ia menyampaikan pesan-pesan politik baik kepada individu, kelompok maupun massa, komunikator politik maupun orang yang terlibat dalam proses politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikator politik itu dia tidak hanya seseorang yang berbicara politik di depan mimbar ya. Kayak misalkan kita nggak tahu seseorang tiba-tiba ternyata gitu ya, tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, dia merupakan seorang propagandis pihak kemenangan tertentu, calon tertentu, kemudian dia melakukan black campaign atau kampanye politik gitu ya, secara tersirat dan tersurat, dan ternyata dia memiliki tujuan sebagai propagandis dalam rangka misalkan mendelegitimasi lawan politik yang berada di pihaknya gitu, berada di seberang pihaknya. Nah, maka pihak tersebut juga meskipun dia tidak secara langsung mengajak untuk memilih si A, si B, si C gitu ya, tetapi dia misalkan berbicara tentang proses demokrasi, ternyata disisipi oleh misalkan karakteristik pemimpin yang sudah di framing gitu ya menurut dia, dan ternyata pada akhirnya diarahkan untuk memilih si A atau si B, maka dia juga sama merupakan komunikator politik gitu. Jadi sekali lagi, komunikator politik itu tidak selalu dia merupakan kader partai, dia bukan berarti dia selalu anggota legislatif yang berada di bawah naungan partai politik, tapi komunikator politik adalah semua orang yang dia menyampaikan pesan melalui media dan ditujukan kepada halayak dan bisa menimbulkan dampak, dan di mana semua proses komunikasi itu membawa muatan-muatan politik. Nah, komunikator ini kemudian dijelaskan oleh Asep Saiful Muhtadi dalam bukunya Komunikasi Politik, bahwa ada dua sumber ya, yaitu sumber individual dan sumber kolektif. Sumber individual seperti pejabat, ya birokrat, kayak menteri kalau di Indonesia gitu ya, menteri, kemudian kepala dinas, kemudian dirjen
dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada politisi, ya. Politisi tentu dia yang bernaung di suatu partai politik, baik itu dia yang menjabat atau tidak menjabat jabatan publik. Kemudian pemimpin opini, jurnalis, aktivis, lobbyis, pemimpin, serta komunikator profesional. Ya tentu dari sumber individual ini mereka semua melakukan aktivitas komunikasi politik. Kemudian ketika seorang politisi, misalkan ada seorang calon bupati gitu ya, seorang bupati yang saat ini misalkan dia maju sebagai kontestan calon bupati periode mendatang. Kemudian dia menghadiri misalkan Harlah Nahdlatul Ulama atau Harlah Muhammadiyah atau misalkan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru gitu ya. Kemudian dia hadir dalam masa kampanye misalkan. Dia hadir dalam kegiatan itu dalam masa kampanye. Kemudian dia memberikan sambutan. Kendati pun dia dalam sambutan itu tidak mengajak kampanye, tidak melakukan kampanye, tidak mengajak untuk mencoblos gitu ya. Misalkan saya seorang bupati diundang oleh teman-teman dalam kegiatan ini misalkan. Saya kebetulan posisinya lagi mencalonkan. Kemudian saya datang ke sini dan kemudian MC memberitahukan bahwa ini adalah misalkan Ervan calon bupati Garut tahun periode sekarang misalkan. Nah, kemudian saya memberikan sambutan, konteksnya misalkan lebih umum gitu ya, berkaitan dengan kebudayaan gitu ya, tanpa ada embel-embel misalkan mengajak untuk memilih dan lain sebagainya. Meskipun tidak ada pesan secara spesifik untuk mengajak untuk memilih gitu ya, tetapi identitas saya yang merupakan seorang politisi sebagai seorang calon kepala daerah dan di masa kampanye, keberadaan saya di satu tempat dan kemudian diketahui oleh publik itu juga merupakan bagian dari komunikasi politik. Paham nggak? Jadi meskipun kita nggak bilang saya itu calon kepala daerah misalkan, saya itu nggak mengajak kalian kampanye memilih saya gitu, tetapi kehadiran saya dengan membawa identitas calon kepala daerah, politisi gitu ya, dan kemudian teman-teman juga tahu bahwa saya itu sekarang lagi mau menargetkan untuk kemenangan pilkada, dan kehadiran saya di situ juga bagian dari komunikasi politik. Karena kita tahu bahwa komunikasi itu tidak hanya secara verbal, tapi gestur pun sama gitu ya. Jangankan kehadiran seseorang gitu ya, atau misalkan suatu momentum pidato dalam durasi yang cukup banyak gitu atau panjang gitu ya. Kayak misalkan ada satu calon gitu ya, kemudian ketemu dengan tokoh masyarakat, ketika berpapasan si calon itu tiba-tiba memalingkan muka, si tokoh masyarakat juga sama memalingkan muka dan kemudian adegan itu direkam oleh seseorang dan kemudian viral, di framing gitu ya. Calon A palingkan muka terhadap misalkan tokoh agama A misalkan, kemudian itu viral gitu. Nah, dalam konteks situasi politik itu pun bisa jadi bagian dari pesan politik, gitu. Karena memang tadi gestur itu diartikan sebagai suatu pesan gitu, pesan dari seorang komunikator politik ya tentu juga membawa muatan-muatan politik. Baik, selanjutnya adalah sumber kolektif, pemerintah. Nah, pemerintah juga ternyata bisa dikategorikan sebagai komunikator politik karena memang pemerintah berkaitan dengan kebijakan, kekuasaan, kewenangan. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal bahwa politik itu ya berkaitan dengan kekuasaan, siapa mendapatkan apa gitu ya. Kemudian berkaitan juga dengan wewenang. Kemudian partai politik ya udah jelas, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok penekan, kemudian kelompok elit. Kalau di Indonesia mungkin ada yang bilang kalangan oligarki gitu ya, atau konglomerat, atau orang-orang yang memang punya banyak uang dan punya kekuasaan dengan menggunakan kekuatan ekonomi. Kemudian badan atau perusahaan dan juga badan komunikasi gitu ya, seperti divisi humas dan lain sebagainya. Kemudian pesan politik dalam aktivitas pembentukan opini publik dan isu publik ini juga sama, dia punya peranan yang penting bahwa
pesan politik ini merupakan suatu informasi yang disampaikan kepada halayak atau komunikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara tersembunyi atau terang-terangan, disadari atau tidak, seperti statement politik, pidato politik ya, kemudian homogenisasi informasi politik, kritik ke lawan politik, dan lain sebagainya. Kemudian saluran atau media tentu sekarang mengalami perkembangan di era digital dan bahkan era distribusi informasi yang dilakukan oleh algoritma gitu ya. Nah, maka ini juga sama menjadi bagian dari aktivitas komunikasi politik gitu ya, yang nantinya itu bisa turut mempengaruhi isu dan opini publik pada konteks hari ini. Ya, saluran media dalam konteks komunikasi politik ya yang berperan dalam pembentukan isu dan opini publik, tentu ini juga sebagaimana tadi dijelaskan bahwa media politik adalah alat atau sarana yang digunakan para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Kemudian ada dua tipe saluran komunikasi, yaitu saluran komunikasi kelompok dan saluran komunikasi sosial. Saluran komunikasi kelompok meliputi partai politik, organisasi profesi, ikatan alumni, ya, kemudian organisasi sosial, keagamaan, karang taruna, kelompok pengajian, kelompok tani, nelayan, koperasi, persatuan olahraga, kerukunan keluarga, perhimpunan minat ya, termasuk juga himpunan mahasiswa gitu. Makanya tadi ketika misalkan seorang politisi diundang hadir misalkan oleh kelompok tani Garut misalkan, maka publik itu bisa menginterpretasikan bahwa si politisi ini sedang didukung oleh kelompok tani ini gitu ya. Nah, kemudian makanya di situ juga dianggap menjadi saluran komunikasi kelompok. Kemudian ada juga saluran komunikasi sosial seperti acara hajatan, perkawinan, seperti acara ini juga sama tadi ya. Ketika politisi saya diundang misalkan untuk hadir di sini, kemudian saya hadir meskipun tanpa menyampaikan embel-embel kampanye politik, maka kehadiran saya di sana sebagai seorang politisi itu juga bisa dimaknai sebagai bagian dari aktivitas komunikasi politik. Kemudian pertunjukan wayang ya kayak KDN kan, kalau dia suka keliling, kalau di Garut itu ada dulu apa namanya bukan sapa warga, apa namanya tuh Nanjang Rakyat ya, tahun lalu itu kan masif ya kegiatan itu dengan hiburan, kemudian tradisi Sunda dan sebagainya. Nah itu pun meskipun dia tidak berbicara dalam konteks sebagai calon kepala daerah kan dia sudah menjadi pemimpin, tetapi konteks itu juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi politik, saluran komunikasi politik. Lanjut ya, komunikan. Di sini halayak diharapkan bisa memberi dukungan atau suara sehingga dia menjadi target atau tujuan komunikasi politik itu sendiri. Halayak bisa dia terdiri dari orang yang sedang berkumpul di satu ruangan, satu lapangan, atau dia yang aktif di suatu ruang publik digital gitu ya, seperti dia aktivitas di beranda Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya, dan kemudian dia bisa menerima dan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan informasi politik, bermuatan politik. Kemudian dampak dari komunikasi politik dalam konteks opini dan isu publik ya, yaitu efek komunikasi politik terbangun citra seperti, kemudian terbangun opini publik ya, terbentuk isu publik, kemudian menciptakan pemahaman sesuai dengan apa yang diinginkan ya, yaitu termasuk juga partisipasi politik, mendapatkan suara dari halayak dalam pertarungan politik atau pemilu. Kemudian mengutip Kotler dan Roberto tentang komunikasi politik ya, bahwa komunikasi politik juga identik dengan upaya dalam kampanye gitu ya, yaitu sebuah upaya yang diorganize oleh satu kelompok atau agen perubahan yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Ini disampaikan oleh Cangara dalam Cangara ya, buku Cangara. Ya, opini publik sebagaimana kita tahu adalah kumpulan pendapat orang mengenai hal yang mempengaruhi atau menarik minat komunitas. Opini publik juga bisa dilihat dari kecenderungan banyak orang di satu entitas terhadap
diantaranya tentang pandangan politik. Newman menjelaskan bahwa iklim opini politik yaitu proses pembentukan dan perubahan opini akibat pergantian pengamatan individu terhadap lingkungan sosial. Opini publik didefinisikan sebagai dominasi opini yang menurut kepatuhan sikap dan perilaku yang mengancam individu berada pada situasi terisolasi. Atau kita ingat konsep dasar spiral of silence theory ya, ketika kita berada seorang minoritas gitu ya, kemudian berada di satu mayoritas yang dia punya kebijakan arah suara atau sikap yang berbeda, dan kemudian kita hanya sendiri misalkan, maka kita akan lebih cenderung menyesuaikan karena layaknya sebagai manusia gitu ya, kita ingin berbaur dengan orang lain dan tidak mau terisolasi. Nah, atau ada opsi lain juga, bisa saja ketika kita memang memilih untuk berbeda, maka konsekuensinya tadi kita bisa saja terisolasi. Kemudian opini publik dalam komunikasi politik, kita tahu bahwa dalam konsep teori penetapan agenda atau agenda setting ya, bahwa isu publik juga pada praktiknya itu bisa diagendakan atau digiring gitu ya. Nah, maka bisa kita lihat proses dari terbentuknya opini publik dan bahkan menghasilkan suatu kebijakan itu sebelumnya ada isu publik yang muncul, kemudian dibahas oleh media dan elit, kemudian terbentuk opini publik dan menghasilkan pengaruh terhadap kebijakan politik. Ya, beberapa hal ya, kayak misalkan suatu isu kemarin tentang dulu zaman SBY gitu kan, ketika harga BBM dinaikkan, kemudian publik melakukan protes besar-besaran di mana-mana, kemudian isu itu diterima oleh pemegang kebijakan sebagai suatu hal yang urgent karena banyak masyarakat yang terdampak, kemudian itu dibahas oleh media dan elit, kemudian setelah itu dibahas terbentuk opini publik bahwa masyarakat saat ini ketika dinaikkan harga BBM mengalami situasi yang tertekan sehingga butuh solusi, yaitu misalkan membalikan kembali harga BBM yang sempat dinaikkan. Nah, kemudian melahirkan tadi suatu kebijakan baru ya setelah kebijakan sebelumnya, sehingga di sini kita melihat bahwa konsep dari teori penetapan agenda atau agenda setting yang digagas Maxwell McComb dan Donald Shaw gitu ya, ini juga semakin memperjelas bagaimana suatu isu yang penting itu bisa ditentukan oleh agenda media gitu. Bisa kita bayangkan kalau isu yang lagi ramai sekarang, contoh misalkan yang lagi ramai kemarin si Taufik Hidayat gitu ya. Taufik Hidayat bisa kita bayangkan kalau Taufik Hidayat menjadi up di media massa gitu ya, atau di media digital, media sosial, bagaimana caranya orang lain bisa tahu kan? Gak mungkin orang lain bisa, misalkan sekelas Hotman Paris bisa mau mengumpulkan dana untuk disumbangkan ke Yudita gitu ya. Bagaimana KDM tidak bisa melakukan sayembara gitu kan, tanpa adanya isu yang tersebar di media dan dibicarakan oleh elit gitu ya. Nah, ini juga menjadi bentuk cerminan. Kemudian yang terakhir, sehingga media di sini tidak hanya memiliki perhatian, tetapi dia juga bisa memiliki keberpihakan. Apalagi manajemen media dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan politik maupun ekonomi. Ketika media punya kepentingan terhadap isu tertentu, maka biasanya kepentingan publik pun akan ikut menyesuaikan dengan agenda yang ditekankan oleh media. Kemudian ketika isu itu dipilih ya, kemudian ditekankan oleh media, maka isu yang ditekankan media itu akan juga menjadi isu publik gitu ya, atau kita kenal agenda setting. Sehingga agenda publik ini yang kemudian nanti akan bertransformasi menjadi opini publik. Artinya ketika publik disuguhi agenda secara konsisten oleh media, maka nantinya media juga akan bisa mempengaruhi agenda publik, sebagaimana publik terhadap isu tertentu akan berpandangan selaras sebagaimana media memandang isu tersebut. Ya. Baik, demikian materi dari tema komunikasi politik dalam isu dan opini publik. Mangga bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Oke, ya silakan. Ada dua penanya boleh? Ya, ada. Kan kita sebagai media. Nah, terus gimana sih cara kita bisa membedakan membedakan secara tegas antara opini publik apalagi kalau dari
pertanyaan ini agak mirip sama gitu ya secara ini ya. Oke, saya akan jawab satu kemudian yang kedua. Oke, pertama untuk menjawab tadi kita membentengi untuk sebagai diri yang bisa membedakan mana informasi yang digenerate untuk kepentingan politik atau ekonomi atau kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu dengan informasi yang memang itu lahir secara organik dari publik. Nah, pertama tentu kita perlu untuk meningkatkan literasi kita, baik itu dalam literasi bahasa, media, ataupun dalam literasi politik gitu ya, secara kalau misalkan isunya berkaitan dengan politik. Nah, ketika kita punya modal itu ya, karena begini, isu itu terkadang juga dikemas atau mungkin kalau manusia itu dirias dengan bahasa yang misalkan sebetulnya maknanya itu begini, tapi untuk pencitraan misalkan dipoles dengan penggunaan bahasa yang lain, tetapi maknanya bisa lebih menguntungkan gitu ya dalam konteks seseorang, atau sebaliknya bisa lebih merugikan. Contoh misalkan ketika ada lawan politik yang mau mendelegitimasi para pemegang kebijakan yang sedang berkuasa sekarang, ngurus sampah aja misalkan, kan sampah menumpuk itu dengan sampah membunuh, bahas dari segi bahasa ya gitu ya, kan agak lebih hiperbolanya membunuh gitu, tapi kan konteksnya sama, intinya ada sampah berserakan satu tempat yang volumenya tidak sedikit atau cukup banyak, tapi ketika diinterpretasikan antara menumpuk dengan membunuh itu kan berbeda. Nah itu kan ketika dipoles dalam konteks pesan politik dan sebagainya bisa menghasilkan dampak yang berbeda. Lantas bagaimana cara kita bisa, intinya kita tahu bahwa ini tuh ada masalah ini dan kita bisa mengukur respon kita tuh yang proporsional itu bagaimana. Nah makanya tadi kita harus punya kuat dalam literasi, termasuk bahasa, literasi media, termasuk juga literasi politik. Kalau literasi politik kan misalnya kita tahu siapa sih yang mengkritik, oh ini memang lawan politiknya, misalkan lawan politik si ini, dia tujuannya selain untuk mengkritisi untuk perbaikan pembangunan, bisa saja misalkan untuk pencitraan dirinya dan mendelegitimasi dia. Nah makanya kita bisa lebih mengukur maksud dari pesan itu seperti ada tujuan politika atau tidak, atau lain sebagainya gitu, kepentingan lainnya gitu, atau mungkin ada motif ekonomi dan lain sebagainya. Maka ketika kita tahu, kita bisa menyesuaikan sikap kita dengan situasi yang lebih proporsional, lebih ideal. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Paham ya? Baik, karena teman-teman sudah memahami tadi suatu materi yang komunikasi politik dengan isu dan publik, maka saya akan memberikan tugas. Silakan teman-teman melakukan analisa satu kasus yang sedang ramai atau viral dan menjadi pemberitaan di media massa, dan itu berkaitan dengan opini publik dan isu publik yang memiliki relevansi dengan aktivitas. Jadi silakan tugas itu nanti dikerjakan dan dibuatkan dalam format esai maksimal 10 kata dalam kertas 4 dan dikumpulkan di dosen. Oke ya? Ada pertanyaan lagi? Paham? Baik, jika paham saya cukupkan sekian untuk yang hari ini. Terima kasih atas atensinya, luar biasa antusiasme yang lebaran dengan kita. Saya cukupkan pertemuan hari ini, kita ucap adalah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian unjuk kinerja dalam bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.